banknya saja kebingungan. Banknya aja kaget. Bank kaget, kami cuma sanggup 7 triliun. Respon dari perbankan soal kemampuan mereka menyerap 200 triliun hanya 7 triliun dibantah oleh sang menteri. Ini apa-apaan bagi saya. Kok buat kebijakan tidak disounding dulu, tidak disosialisasikan dulu. Saya sudah mengalami orde lama, orde baru, orde reformasi, 3 orde nih kan. Saya belum pernah ketemu ada menteri keuangan yang banyak bicara seperti dia. Pasal 33 ayat 1 sering jadi candaan saya itu. Prinsip ekonomi adalah prinsip kekeluargaan. Pertanyaannya keluarga siapa? Keluarga kita sebagai satu orang Indonesia atau hanya keluarga-keluarga tertentu saja? Selamat sore pemirsa. Sore hari ini kita jumpa lagi dengan Archipelago Club yang dibina oleh Ibu Angelina Patiasina. Sore hari ini kita ditemani dengan Pak Ferry Amsari, dosen di Fakultas Hukum, ahli tata negara di Universitas Andalas, Padang. Sore hari ini kita akan membahas situasi terakhir, khususnya situasi nasional terakhir, setelah terjadi reshuffle kabinet yang ketiga kalinya oleh Presiden Prabowo. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari diskusi kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu Angelina Patiasina. Selamat sore. Apa kabar? Sehat? Agak flu tapi Agak sehat. Flu, ya. Tapi bisa menjelaskan nanti ya sedikit bisa, situasi ya. nanti. Bung Ferry, bagaimana kabar? Sehat, Bang. Sehat. Ya, situasi terakhir di Padang bagaimana? Hujan-hujan juga. Hujan-hujan seperti di juga, sini, sama ya. kayak di sini ya. Sehujan kabinet lah. Ya. Baik, kita ingin mendengar bagaimana pandangan Ibu Angelina Patiasina tentang situasi nasional terakhir pasca reshuffle kabinet ketiga oleh Pak Prabowo Subianto. Silakan Bu, bagaimana menurut Ibu? Ya, terima kasih. Sekitar 3 hari yang lalu, saya menonton satu situs web India, First Post namanya, dan di situ hostnya tuh mengatakan bahwa Indonesia sedang meredesign ekonominya, artinya menata ulang ekonomi. Nah, ini kemudian mengingatkan saya pada sistem ekonomi. Memang kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 33, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, tapi mari kita lihat perkembangannya mulai dari sistem ekonomi terpimpin waktu Bung Karno. Itu dimulai dari tahun 59 hingga tahun 66. Di mana pengendalian ekonomi semua dipusatkan di pemerintah pusat. Dan juga kemandirian, jadi anti kepada investasi asing. Tetapi sistem ini pun, ini akhirnya kan tidak berjalan. Menghasilkan inflasi yang sangat tinggi sampai ratusan persen. Dan kemudian sistem ekonomi Pancasila disebutkannya, ini zaman Soeharto, yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional, pemberataan pembangunan, dan juga pro investasi asing. Ini berjalan sehingga tahun 1998. Tetapi yang terjadi adalah authoritarian. Jadi sangat otoriter saat itu yang memicu kemarahan-kemarahan masyarakat yang selalu berujung pada kerusuhan 27 Mei 27 Juli 96. 27 Juli 96.
Nah, ini kemudian memaksa Presiden Soeharto turun, dan kemudian ada perubahan ordo reformasi. Dikatakan begitu. Dari tahun 99 ya sampai sekarang. Nah, saya ingin memberikan catatan sebelum mengatakan mengapa Presiden Prabowo membuat perubahan atau membuat reshuffle hingga 3 kali. Jadi dari sistem ekonomi terpimpin masuk ke sistem ekonomi campuran di zaman Orde Baru, dan kemudian diteruskan kembali oleh sistem reformasi ini, ordo reformasi sampai sekarang. Ini ada titiknya yang menurut saya sangat krusial, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002. Kita tidak bicara tentang yang lain, kita setujui masa jabatan presiden dan kemudian adanya DPD, Pemilihan presiden langsung. Tetapi satu hal, pasal 33 ayat 3 ya untuk sistem ekonomi Indonesia itu. Nah, situ ada perubahan-perubahan yang merupakan pintu untuk sistem liberal itu masuk. Dan akibatnya kita lihat sehingga hari ini. Kenapa bisa ada oligarki, kenapa bisa ada sehingga tambang-tambang di Maluku Utara itu bisa dikeruk habis-habisan oleh asing. Ini semua pintu masuknya di situ. Di pasal 33 di ayat amandemen itu. Di amandemen itu ya. Di amandemen itu. Nah, ini kan sudah berjalan ini. Sistem liberal ini udah berjalan sudah sangat lama. Nah, sekarang pergantian Prabowo menjadi presiden. Ia ingin sekali untuk mengembalikan ini kepada pasal 33 yang asli. Atau mengikuti Profesor Sumitro yang lebih kepada sosialistis, yaitu sehingga dia memberikan kemudahan-kemudahan untuk rakyat dengan adanya makan siang gratis, kemudian koperasi merah putih, dan kemudian lagi sekolah rakyat dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini kan kita tidak bisa sebegitu saja. Sudah jalan sebegitu jauh, sebegitu cepat, ini mau narik rem tangan ini kan. Ini benjut-benjut orang di dalam mobil semuanya kalau begini. Dan kemudian ya yang terjadi adalah ya seperti tambal sulam, reshuffle 3 kali. Ini diganti, Sri Mulyani kemudian diganti dengan Purbaya, terus nanti yang lainnya diganti juga, Budi Ari lah, semua diganti. Ini kan kayak tambal sulam. Nanti mungkin Bung Ferry bisa menerangkan akibatnya apa. Tapi kalau saya melihat dari situ, dari situ sebabnya. Karena Prabowo menginginkan sekali bahwa kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar itu. Dan kembali lagi kepada sistem yang lebih ke sosialistik. Jangan lupa bahwa pasal 33 itu sebenarnya adalah welfare state itu, negara kesejahteraan. Yang mazhab ininya ya sosial demokrat. Di Jerman itu kan sosial demokrat, jelas sekali itu. Tetapi itu tidak bisa begitu saja. Artinya butuh waktu atau butuh upaya yang lebih kuat? Butuh waktu. Dan belum tentu ini akan selesai dalam satu periode, belum tentu. Karena kita udah terlalu jauh. Jalannya udah terlalu jauh. Dan kerusakannya juga sudah terlalu jauh dengan sistem neolib tadi kan disebut orang tuh neoliberalisme atau whatever it is gitu disebutnya. Dari tambang aja udah rusak sekali. Kepemilikan asing itu luar biasa. Dan tidak ada tersisa untuk kita sebenarnya. Jangankan untuk Indonesia, jangankan untuk yang si empunya lahan seperti di Maluku. Seluruh Indonesia pun tidak mendapatkan sepantasnya dari sumber daya alam yang dikeruk.
Kita bisa cerita kemudian yang lain lagi. Ya. Terlalu banyak kerusakan-kerusakan yang ada sekarang di Republik Indonesia ini yang harus kita perbaiki. Baik, Bu. Kita dengar bagaimana pandangan Pak Ferry Amsari. Menurut Bapak, seperti apa yang dikatakan oleh Bu Angelina Patiasina tadi, yang melihat secara sosial ekonomi, sebagai orang yang paham tentang tata negara, menurut Bapak, apakah memang kita bisa kembali ke dalam satu sistem yang sebelumnya kita pakai, atau harus ada sedikit renovasi yang menuju ke keadaan yang lebih baik? Menurut Bapak sendiri gimana? Ya, merubah sistem kan pekerjaan luar biasa itu, tidak mudah. Jadi beliau bilang tadi nggak bisa direm mendadak begini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari reshuffle kabinet 2 kali dalam waktu berdekatan ini, ada beberapa hal yang bisa dibaca. Satu, tidak terencana, karena kondisi sosial politik atau berbagai situasi ekonomi tiba-tiba berganti pemain semua. Dan kenapa disebut tidak terencana? 2 dan 3 ini kan harusnya dipikirkan mau reshuffle. Tiba-tiba kemudian berdekatan. Artinya ada pergantian pemain yang tiba-tiba kepikiran belakangan gitu ya. Tapi kalau dipikirkan lama kan cukup 1 kali reshuffle. Jadi terlihat ini tidak direncanakan dan tidak matang difikirkan. Bayangkan kalau Abang katakan bisa nggak kita merubah sistem dengan kondisi tidak dipikirkan secara matang seperti ini untuk reshuffle-nya saja. Ini paket ekonomi kan paket besar tuh, sistem yang sangat luar biasa begitu ya. Nah, kalau diubah pemainnya begini saja, apalagi sistemnya, saya agak ragu tuh ini matang nggak disiapin gitu ya. Atau begitu lihat lawan baru ditarik remnya, kan artinya ya siap-siap kecelakaan kan gitu ya. Kedua, pemainnya tidak berganti sebenarnya. Permainnya berputar-putar saja. Tapi orangnya kan berganti. Orang berganti, tetapi cita rasanya hampir sama lah ya. Kalau saya baca begitu, teman-teman ekonomi tentu punya cakrawala yang berbeda. Karena itu saya berpikir kenapa tidak diganti dan muter-muter, ya karena paling penting kalau bicara ekonomi kan, semakin beban sedikit tapi penghasilan besar, itu kan prinsip ekonomi sederhana sebenarnya. Ini jumlah anggota kabinet ditambah. Artinya ada uang lain baru yang perlu dikeluarkan untuk memperkuat seluruh paket sistem. Kalau memang ini benar menurut saya, kabinet cukup, kalau perhitungan Pusat Studi Konstitusi ya, waktu saya masih di Pusat Studi Konstitusi, cukup 21 menteri. Ini menterinya ditambah lagi. Jadi setelah jumlahnya ratusan ditambah lagi dari 109 menjadi 110 sekarang ya. Ada menteri haji gitu ya. Nah, ini nambah beban negara lagi nih. Padahal kan si tata kelola hajinya yang harus diperbaiki. Kenapa harus ada kementerian baru? Nah, nambah beban menteri ini saya memperlihatkan memang penghitungannya tidak masak untuk dipersiapkan. Jadi presiden hanya mau menambahkan orang-orang baru supaya kemudian semua orang berpikir ini akan membantu kinerja presiden. Jadi saya pikir kalau sistem ekonomi mau diubah dengan pola tata kelola kabinet seperti ini agak berat. Nah, apalagi semangatnya kan semua ngasih pekerjaan elit politik. Bukan ngasih pekerjaan rakyat nih, elit politik baru ya. Menko-nya tambah banyak, Menko saja ada ini Bu, ada Wamenko gitu ya. Bayangkan, Menko tuh jabatan yang tidak ada di Undang-Undang Dasar loh. Pakai Wamenko lagi gitu ya. Jumlah menteri 110-an. Rata-rata ada wakil menteri. Wakil menteri punya jabatan 2 atau 3 di luar menteri, yang jabatan itu tidak sinkron sama sekali. Nah, saya yakin teman-teman ekonomi pasti berpikir, bagaimana kemudian menata ekonomi kalau menata kabinet saja tidak benar. Jadi bagi saya ini pekerjaan yang akan rumit, yang perlu kehati-hatian ya. Saya sepakat ya, perdebatan pasal 33 itu dari dulu cukup panjang di teman-teman ekonomi. Saya tidak di sana studinya, tapi perlu diselesaikan ke arah mana prinsip ekonomi kita mau dibawa.
Pasal 33 ayat 1 sering jadi candaan saya itu. Prinsip ekonomi adalah prinsip kekeluargaan. Ya. Pertanyaannya keluarga siapa? Ya. Keluarga kita sebagai satu orang Indonesia atau hanya keluarga-keluarga tertentu saja? Dan nuansanya itu terlihat dari kabinet. Ternyata ada keluarga si ini, keluarga si itu, yang semuanya adalah bagian dari konsepsi elit. Bukan upaya membangun ekonomi kerakyatan yang diimpikan oleh ibu dan bapak bangsa kita. Ya, walau demikian kan kita sering mendengar bagaimana pidato Pak Prabowo yang sangat berapi-api menekankan soal pro rakyat yang sangat kuat dan dia buktikan dengan berbagai macam program populis, kemudian anti korupsi, kemudian memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya. Menurut Bung Ferry, kira-kira dalam keadaan seperti ini bisa nggak itu berjalan seperti yang dia inginkan dengan komposisi kabinet seperti sekarang ini? Kalau mau optimis, tentu harapannya ini bisa terjadi. Tapi optimis kan nggak bisa kosong. Ya. Tapi kan harus ada logika yang bisa menjelaskan apakah gagasan-gagasan ini akan kongruen dengan implementasinya. Nah, saya melihatnya sederhana saja. Apa yang dibicarakan dan apa yang dikerjakan. Ya kan, 1 tambah 1 sama dengan, nah kurang lebih gitu ya. Beliau bicaranya langitan menurut saya. Mau mengejar koruptor sampai ke Antartika, jauh sekali betul. Dia pernah bicara. Ternyata koruptornya dia ada di antar kita, gitu ya. Nah ini kan ada kabinetnya sendiri, ada pola pengelolaan keuangan yang menurut saya salah ya. Ada Danantara dan BUMN ini sudah nggak efektif nih. Kerjaan BUMN dikerjakan seluruhnya oleh Danantara, BUMN-nya ngerjain apaan gitu ya. Ini beban anggaran begitu ya dalam konsep manajemen yang menurut saya merugikan. Nah, di titik itu Presiden sepertinya ya terlalu semangat untuk membicarakan apa yang jadi tujuan negara. Tapi dari tujuan kan ada strategi bernegara. Apa strateginya melawan korupsi? Memperbaiki ekonomi. Kan tidak bisa sesimpel membalikkan telapak tangan dan janji-janji luar biasa ya. Yakinlah saya akan ini soal kecintaan. Orang tidak bicara lagi muluk-muluk menurut saya. Tapi bicara apakah langkah-langkah beliau tepat sasaran atau tidak. Sejauh ini saya tidak melihat perbaikan ekonomi apa yang terjadi selama pemerintahan beliau. Kalau uang banyak keluar, yes. Saya melihat ini akan banyak hal yang akan keluar ya. Ada dana 200 triliun ya. Itu akan 2 kali jumlahnya 400 triliun. Akan ada rencana Koperasi Merah Putih, ada MBG yang isi 300-an triliun. Ya, 300-an triliun. Dana sebesar itu tapi semangkanya setipis salju gitu ya. Bagi saya publik perlu diperlihatkan komitmen itu di dalam langkah implementatifnya. Dan sejauh ini saya tidak melihat langkah itu betul-betul dikerjakan oleh orang-orang Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin punya niat baik, tapi kalau orang yang bekerjanya tidak tepat, yang disampaikan Pak Prabowo akan dinilai orang oleh publik ya, sebagai omon-omon kan, sesuatu yang menurut saya jadi bumerang. Beliau yang bicarakan omon-omon ternyata dianggap sebagai presiden omon-omon kan, itu tidak cocok. Ya, baik Bung Ferry. Kalau menurut Ibu Angelina sendiri bagaimana dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dengan kenyataan yang dihadapi ini? Ini akar persoalannya di mana? Apakah di manajemen Pak Prabowo, di soal leadership-nya dia, ataukah di kalangan pembantu-pembantunya yang memang bukannya nggak bisa mematuhi, tapi memang nggak punya keinginan untuk kemudian melaksanakan apa perintahnya Prabowo? Gimana Bu Angelina? Saya ingin memberikan satu ilustrasi di tahun 1960-an hingga 65. Ya saya udah belasan tahun juga umurnya waktu itu. Dan saya melihat presiden kita kemana-mana, ke luar negeri. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Gak tahu dalam negeri itu ancur-ancuran kita. Saya tinggal di Medan waktu itu, demo tiap hari. Dan hati-hati Pak Presiden, jangan sampai melupakan kalau
apa ya, kalau orang Jerman bilang hinterland tuh, di belakangnya tuh kan rakyat, di belakang Pak Prabowo ini kan negara ini. Ya. Jadi sebagus apapun kita di luar negeri, dengan di PBB nanti bicara, dengan di Doha misalnya, di BRICS, tapi tetap dalam negeri itu harus dijaga betul. Dalam negeri kita ini sedang hancur-hancuran ekonominya ini. Nah, ini dulu yang dijaga, dan saya tidak melihat ada tangan kuat yang bisa dipercaya, yang pro rakyat benar-benar, yang memikirkan, yang inline pikirannya dengan Pak Presiden, dengan Pak Prabowo untuk melaksanakan pasal 33-nya ini. Karena masih banyak tuh yang rusak-rusak di samping ini. Yang mungkin mau dibuang, takut nanti mengganggu ada eksesnya. Kan. Ini kan saya lihatnya begitu. Ini kan kompromi banget. Waktu yang pertama itu kabinet yang pertama dia ini kan ada orang-orang yang sebelumnya, dan kemudian yang dia nggak suka tapi ya tetap harus ada, dan kemudian ini di reshuffle, kemudian reshuffle lagi. Nah mungkin nanti reshuffle lagi gitu. Dalam waktu 10 bulan. Itu saya lihat karena dia mau ya compromise tadi. Tapi hati-hati loh. Amerika Latin itu sudah pernah kejadian. Kita ini kan disebut kita masih masa transisi kalau dalam ekonomi ini. Kita ini kan masih transisi dari waktu Ordo Reformasi dimulai gitu. Masa transisi itu hanya 10 tahun. 1 dekade aja. Kalau liwat itu, ini kerusakan. Sudah bukan transisi lagi. Bukan, ini udah rusak. ekses. Ini rusak jadinya. Ya. Nah, ini yang Pak Prabowo harus perhatikan betul. Kita ini besar sekali loh, dari Merauke sampai ke Aceh. Masalahnya bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah politik, tetapi juga masalah sosial kemasyarakatan. Ini yang selalu saya ingatkan, dan kalau bisa agak dikurangi dikit yang keluar negeri, tapi fokus untuk di dalam negeri ini dulu. Karena sampai sekarang saya belum melihat siapa yang bisa menjalankan program ini, walaupun tidak akan selesai dalam 1 periode, nggak akan selesai ini. Karena ini kan kita merubah kembali. Dia neolibnya udah jauh bener. Asing boleh memiliki apapun di Indonesia gitu, maksudnya tuh untuk tambang, ya. Sementara konstitusi kita tidak mengatakan demikian. Sistem ekonomi bisa pecah. Kalau pasal 33 kita adalah sosial demokrat, welfare state, tapi yang masuk, yang kita kerjakan sehari-hari itu adalah sistem liberal. Pecah dia. Pecah sekali. Saya lihat di mana? Filipina. Waktu itu saya sempat diberikan waktu 3 bulan bersama-sama kawan-kawan dari ASEAN lainnya untuk satu program World Bank untuk integrasi ekonomi ASEAN dengan kawan-kawan dari ASEAN, dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan tentunya dengan Filipina. Kami 22 orang dari setiap negara. Itu dari tempatnya CRC, namanya Center for Research and Communication, sampai ke tempat yang kita kos gitu tinggal, itu kita bisa jalan kaki. Jadi saya jalan kaki melintasi pasar. Saya sampai bingung, ini saya di mana ya, di California atau di mana? Nggak ada barang makanan yang khas Filipina tuh nggak ada. Semuanya, itu di Manila atau di Manila. Mungkin daerah Makati itu, daerah kayak Jalan Sudirman sebelum Makati itu di pinggirannya lagi. Jadi saya bilang, waduh ini bahaya nih kalau begini. Tiap hari saya lihat, saya bilang sama kawan saya itu bahaya loh, begini. Ya mungkin dia juga nggak ngerti kenapa saya bilang bahaya. Betul. 1 tahun sesudah kami dari situ, Marcos diturunkan. Ya karena itu. 1986. Saya 84 kalau nggak salah ke sana. Ya betul, 84.
84 membuat penelitian itu. Ya. Dan itu juga bisa terjadi dengan kita kalau kita terus begini. Baik Bu, ini ada sorotan baru dari berbagai pihak, dari media dengan pergantian Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti dengan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru. Apakah Ibu melihat sesuatu yang signifikan dengan pergantian tersebut? Seperti yang Ibu bayangkan bahwa ini rem ini ditarik, kemudian Purbaya yang harus memimpin perubahan ekonomi yang Ibu katakan tadi. Dia sebenarnya kan kalau saya lihat ini kan seperti Menkeu kita yang baru ini mengatakan bahwa dia memberikan satu ide untuk memindahkan dana dari BI masuk ke bank, 300 dialirkan triliun, ya 200 triliun itu masih ada berapa ratus. Saya mau koreksi sedikit nih sama Menteri Purbaya, Keuangan kita, Pak Purbaya. Boleh ditanya dengan Menteri Budiono ini. Saya menjadi pimpinan Badan Anggaran tahun 2003, dan kami sudah memindahkan anggaran dari BI juga masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi ini bukan hal yang baru pemindahan begini, tapi itu untuk transfer daerah waktu itu. Berapa jumlahnya saya lupa. Itu nanti bisa dilihat di mana di Badan Anggaran pasti punya arsipnya itu. Kalau nggak di Kementerian Keuangan. Saya melihat juga hati-hati bicara, jangan terlalu banyak bicara. Ini kalau terlalu banyak bicara nanti kenyataannya jauh. Dan saya melihat ya kalau mengatakan nanti akan tumbuh 6-7%, ini kayaknya nggak mungkin. Seperti sulapan jadinya Bu. Ya ini kan kita bisa menghitung, kita sudah bisa menghitung itu. Berapa persen dimasukkan ke Mandiri, berapa persen kemudian ke BNI, berapa persen ke BRI, dan dari Mandiri untuk sektor produktif yang ini berapa. Nah serapannya itu berapa persen dan kemudian kita kali-kalikan dapatnya itu nggak sampai 1% per year pertumbuhannya itu. Nggak sampai 1%. Penambahan. Incremental. Itu nggak sampai 1% sehingga orang jadi berpikir iya kalau itu penyerapannya 60%, kalau 20%, kalau 20% lebih kecil lagi. Nah ini ya saya nggak tahu. Pak Purbaya ini kan dari ITB alumni kan. Mungkin waktu itu zamannya Pak SBY. Makanya dia mengatakan dekat dengan Hatta Rajasa ya karena Hatta juga dari ITB. Ya agak berbeda ya. Jangan semua disamaratakan resep obat yang untuk tahun semua penyakit ya. Untuk semua penyakit ini beda ini. Sekarang kita ini sangat berbeda. Penyakitnya banyak. Dan juga ya tentu kita berharap ini nanti bisa memberikan stimulus ke perekonomian kita. Tapi saya tidak melihat itu. Bekerjalah dan sedikitlah bicara. Baik. Bung Ferry, gimana menurut Bung Ferry tentang fenomena terbaru ini Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang cukup menjadi sorotan media belakangan ini? Saya mau melanjutkan poin Bu Angelina tadi ya. Bagi saya menarik. Menteri Keuangan kan bukan juru bicara istana ya, harus ngomong terus ya. Nah, seorang Menteri Keuangan itu mestinya meyakinkan pasar. Jadi penentuan sosok figur itu juga sangat penting. Nah, Pak Purbaya from the middle of nowhere, walaupun ketua LPS kan cukup bergengsi ya. Tapi dalam cakrawala perekonomian Indonesia, figur beliau tidak terlalu signifikan ya untuk menggantikan sosok besar seperti Sri Mulyani, SMI gitu ya, Sri Mulyani Indrawati. Dan kita tahu ini dibutuhkan kalau untuk bicara ekonomi. Nah, poin beliau tadi itu soal Menteri Keuangan harusnya dikurangi ngomong, apalagi omongannya bombastis, dan lebih baik implementasinya terlihat. Karena begitu omongan Menteri Keuangan bombastis, apalagi kontroversial, bagi saya itu akan membuat market
jadi ketakutan ya. Ini orang bakal benar apa enggak nih ya? Ngomongnya baru dilantik saja sudah menimbulkan keributan luar biasa sampai minta maaf gitu ya. Lalu keluarganya juga tidak bisa ditahan sehingga menimbulkan kontroversi. Di titik kepala seorang presiden sudah harus waspada nih. Ini orang bakal menghancurkan ekonomi atau memperkuat ekonomi. Karena pintar pun orang kalau pasar tidak percaya menurut saya bisa berbahaya. Jadi sosok menteri ini sangat menentukan, sikapnya juga sangat menentukan. Saya juga heran, kok Pak Presiden hobi ya pilih orang yang agak kontroversial ya, baru hari pertama sudah heboh dunia persilatan gitu ya. Jadi ini juga perlu ditimbang untuk bicara hati-hati apalagi soal ekonomi. Dan saya pikir karena apa kehebatan seorang memimpin, tapi kalau ekonominya rusak, itu hancur, itu bisa tenggelam tuh. Nah ini tidak terlihat di diri Pak Purbaya. Tiba-tiba mengeluarkan kebijakan yang cukup luar biasa ya, 200 triliun ditarik dibagi di 4 bank dari BI dan mau dibagi, banknya saja kebingungan. Banknya aja kaget. Bank kaget, kami cuma sanggup 7 triliun. Respon dari perbankan soal kemampuan mereka menyerap 200 triliun hanya 7 triliun dibantah oleh sang menteri. Ini apa-apaan bagi saya. Kok buat kebijakan tidak disounding dulu, tidak disosialisasikan dulu. Kok bertikai di ruang publik begitu ya. Menteri Keuangan yang baik menurut saya dalam perspektif Undang-Undang 39 2008 adalah yang bicara itu dengan koordinatif. Dia harus melakukan koordinasi dengan lingkungan masing-masing. Sehingga begitu kebijakan datang, nggak ada orang bantah lagi. Ini 200 yang sanggup 7 triliun. Kemana 193 triliun lain gitu ya. Nah dibilang oleh sang menteri nggak ada, bisa itu. Siapa yang ngomong? Kan percekcokan jadi muncul. Terbuka di publik. Sementara dalam konsep ekonomi yang saya pahami, saya tidak itu studinya, itu menjaga stabilitas konsepnya. Orang terasa ekonomi baik, damai. Ini malah menimbulkan keributan hanya dari omongan gitu ya. Padahal ini harusnya sudah tuntas. Dari titik itu saya menilai presiden belum mengenal menteri yang dia pilih sendiri. Yang gagasannya mau menjalankan konsep ekonomi yang beliau sampaikan, Pak Presiden mau ngubah sistem ekonomi dari liberalisme menjadi sosialisme dengan berbagai kunjungan ke banyak negara. Nah, dengan cakrawala menteri begini, mau sistem apapun deh. Kalau pasar tidak nyaman, ini orang juga tidak nyaman. Jadi kita bukan tidak punya keinginan, kita mendoakanlah orang-orang baik, ekonomi stabil, sistem terjaga. Tapi kalau cara begini kan, ini kan kita dipaksa nonton pemain lawan selevel Messi, tapi pemain kita antar kampung gitu ya. Terus kita diminta berdoa, doakanlah yang baik-baik, ya pasti kalah lah gitu ya. Ya, tapi Pak Purbaya memang niatnya sepertinya demikian, ya kan? Dia mengatakan kalau misalnya para direktur nggak bisa menyerap, ya kami akan mengambil tindakan seperti itu. Mengancam ya. Iya, jadi sepertinya gayanya memang bukan koordinasi yang seperti kita bayangkan, tapi koordinasi dengan kepemimpinan yang memang lebih agresif untuk bisa menjalankan apa yang diinginkannya. Nah, itu bahasa wartawan senior tuh, lebih halus bahasa. Ya, kira-kira dengan cara yang lebih seperti itu kira-kira memang dibutuhkan mungkin karena selama ini dengan demokrasi yang sangat terbuka, dengan ekonomi yang seperti kata Bu Angelina tadi bahwa ya silakan masuk, silakan pakai kita punya tanah segala macam dan udah rusak sedemikian rupa, butuh orang yang seperti Prabowo, orang yang seperti Purbaya yang memang maunya dia. Tapi kira-kira berhasil apa enggaknya itu yang paling penting kan. Nah, itu ini pengamatan saya Bang ya. Itu ucapan tidak linear dengan ucapan beliau yang lain. Bahwa beliau akan mungkin eksekusi yang tidak menjalankan kebijakannya soal 200 triliun. Tapi di tempat yang lain beliau bicara soal akomodatif demokrasi. Ya. Dia mengatakan kurang lebih saya tipikal pemimpin yang berbeda. Silakan tuh bawahan saya mau mengkritik, sampaikan saja. Nanti kita diskusikan. Saya tidak alihkan mereka kemana-mana. Kan dua omongan yang berbeda nih Bang. Jadi jangan-jangan ini gagasan di kepala,
banyak sekali, tapi tidak mengenal bawahannya cara bekerja sebagai pemain baru di ruang kebijakan ekonomi ya. Apakah kemudian akhirnya beliau ya asal tembak begitu dipertanyakan orang, dia bilang saya akan sangat tegas kalau ini tidak sesuai dengan kebijakan saya. Tapi kalau di masalah lain dia bilang saya akan sangat akomodatif. Kita yang nonton bingung kan? Yang mana mau yang dipakai? mau dipakai oleh beliau ini. Jadi ini kan bagi saya sekali lagi presiden dengan karakternya oke. Dia mau eksekusi orang-orang katakanlah tidak berani dalam bersikap dalam kebijakan ekonomi, tetapi ya juga harus linear dengan sikap-sikap yang lain. Jangan akhirnya orang merasa ini tegas atau tidak tegas. Nah, saya tidak melihat sikap itu dalam waktu dekat. Saya tidak mau menyimpulkan, Bang, karena terlalu pendek waktu kita untuk menyimpulkan orang ini punya kemampuan seperti apa untuk membenahi tata kelola ekonomi kita yang aut-autan 10 tahun belakangan. Kita tunggu 6 bulan. 6 bulan biasanya tercium tuh, Bu ya. Kita tunggu 6 bulan untuk melihat keberhasilan dari 200 triliun ini aja berhasil apa enggak tuh. Menggenjot daya beli masyarakat yang udah hancur banget. Udah sampai kelas menengah pun itu sekarang jatuh ke bawah dia. Begitu ya? Iya. Daya beli kita tuh udah susah sekali gitu. Dan saya mendengar hari kedua apa hari ketiga ini Pak Purbaya ini mengatakan, ya kalau saya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% berarti saya menipu dong. Loh, maksud dia Prabowo menipu. Besok harinya dia katakan saya akan menunjukkan jalan menuju 8%. Nah, ini gimana ini coba? Ini kan saya sudah mengalami orde lama, orde baru, orde reformasi, 3 orde nih kan. Saya belum pernah ketemu ada menteri keuangan yang banyak bicara seperti dia. Sebenarnya Pak Prabowo itu kan iparnya juga seorang ekonom kan, Gubernur BI Pak Derajat. Saya kenal beliau. Nggak banyak bicara juga orangnya. Budiono apalagi, irit bicara. Sri Mulyani juga. Ya contoh siapa lagi? Nggak banyak, baru sekali nih. Ada lagi dia wawancara dengan anak-anak muda. Saya ini jago. Jadi saya jamin, kata Purbaya, saya jamin bahwa ekonomi pasti akan tumbuh besar. Nah mudah-mudahan Pak Prabowo tuh dengerin apa yang kita bicarakan sekarang, koreksi dikit. Tapi ada satu yang menarik terakhir dilakukan oleh Pak Purbaya adalah dia mengecek keberadaan aplikasi Cortex pajak itu. Cortex DJP. Yang ya, heboh sebuah ya. aplikasi yang diumumkan secara besar-besaran bahwa semua akan terintegrasi dalam aplikasi tersebut dan mempermudah, terkontrol, termonitoring. Tapi banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan, ya kan, ini lamban, nggak bisa ada konfirmasi segala macam. Kemarin dia cek langsung Bu Angelina ke petugas yang sedang berjaga. Dia seolah masyarakat, dia mengecek bahwa dia ingin masuk dalam sistem tersebut. Dan memang dia mendapatkan kenyataan bahwa tidak seperti apa yang dikampanyekan. Gitu loh. Ini menjadi keluhan banyak orang, tapi tidak pernah direspon sebelum Pak Purbaya ini. Baru sekali ini dia menginginkan tidak boleh ada laporan yang asal Bapak senang. Kira-kira itu sebuah pertanda yang lebih baik, orang bisa lebih terbuka untuk menyampaikan. Menurut Bu Ferry gimana? Ya tentu respon pemimpin terhadap yang disenangi publik penting ya. Tapi kan tidak soal populis doang ya. Nah sekarang Cortex kemarin sempat heboh ya, yang harapannya membantu malah menjadi masalah baru. Nah sekarang saya tidak tahu ini akan kemana beliau mau menunjukkan ke isu populis dalam ekonomi. Bagi saya konyol gitu ya. Menyenangkan publik tuh ya, datang ke orang nyamar jadi apa Orang publik. biasa. Nah ini lucu juga ya, pejabat publik yang nyamar-nyamar ini kayak tahun pemilu tahun berapa begitu ya. Ya ada jadi yang pengemis gitu ya. Niru Bung Karno zaman dulu begitu. Nah jadi aneh kalau satu pejabat publiknya kok nggak dikenal oleh pasukannya paling kecil sekalipun gitu ya. Kedua ngapain juga harus nyamar? Kan yang dituntut adalah kebijakannya. Bukan hanya sekedar
datang gitu ya, dan itu isunya sangat populis. Iya. Ya dulu ada orang tuh sampai ke gorong-gorong untuk saking ingin populisnya. Iya. Padahal kan tinggal buat kebijakan bagaimana gorong-gorong itu benar Iya. menyalurkan air dan segala macam. Nah itu yang kita harapkan. Tapi oke lah, dia mencoba ya melihat apa yang terjadi. Nah kita tunggu kebijakannya terhadap Kortex itu bagaimana. Jangan-jangan melanjutkan biaya buat Kortex, tetapi hasilnya juga sami mawon gitu ya. Nah ini bagi saya memang penyelenggara negara ya, jangan lagi sekedar mau melihat publik senang di awal, tapi kesal di belakangan. Kan harusnya tidak lagi sekedar pamer-pamer datang turun, tapi pencitraan. Betul-betul kebijakan itu berdampak. Nah, tidak hanya Kortex nih soal isu Kementerian Keuangan, tapi hal yang menurut saya sangat luar biasa yang harus diurus, terutama memastikan kepercayaan pasar dan ekonomi tumbuh. Nah, makanya saya agak sepakat tuh. Kalau dari awal sudah membantah presiden yang targetnya 8% ya, kita lihat lah ini akan seperti apa ya. Waktu membantah 8% tuh bilang saya bohong tuh kalau 8%. Tapi menipu tuh. Tapi kalau 67 bisa lah. Ini tipis juga nih kan. Jadi sesuatu yang menurut saya yang perlu disampaikan ke publik itu disampaikan. Kalau memang presiden mau menyatakan kita sanggup dalam 1 tahun ke depan berlahan-lahan di angka yang kecil ya 3-4 misalnya, nggak apa-apa, namanya juga kadang orang bisa melihat ya faktor kondisi global ya. Tapi tidak jujur ini akan menumbuhkan harapan tanpa kita sadari ekonomi di bawah bergejolak, akhirnya kebijakan juga akan dianggap orang ini tidak bisa dipercaya kebijakan. Begitu publik tidak percaya, pasar tidak percaya, kita tunggu waktu saja. Ini akan jadi bom kebijakan di dalam berbagai isu ya. Baik, Bu Angelina, menurut Bu Angelina, kira-kira apa yang pertama kali harus bisa ditunjukkan oleh si Purbaya ini? Ya, saya bilang tunggu 6 bulan lagi itu. Apa yang menurut Ibu kira-kira yang harus ditunjukkan pertama kali? Yang paling penting. Bahwa ekonomi tumbuh dan kemudian daya beli masyarakat secara keseluruhan itu naik. Itu dulu, karena itu lemah sekali sekarang. Itu yang prioritas harus bisa ditunjukkan oleh Purbaya ya. Itu yang sangat berbahaya ya. Bahayanya gimana, Bu? Kalau sampai ya saya melihat lagi di tahun 1960, terlepas bahwa itu ada konspirasi, ada asing dan lain sebagainya, tetapi harus kita waspada bahwa kalau rumah kita tenang, damai, maksudnya semua dapat makan, semua enak, musuh pun tidak akan bisa masuk. Tapi kalau rumah kita udah memang kacau, musuh berdiri di pagar aja kita udah rusak di dalam. Dan kita nggak tahu kalau musuh udah dalam dapur kita. Iya, kalau di sini kan, kalau menurut saya sih Intel berkeliaran di mana-mana, kita nggak tahu. Ya, saya sepakat juga sih sebenarnya, Bu. Jangan semua dijadikan asing sebagai untuk menyalahkannya. Kayak kita yang nggak becus di kebijakan, ini mainan ante asing. Loh, kalau kita kuat, kita juga akan mempengaruhi negara lain. Itu kan sifat alamiah yang harus ada. Orang lain juga ingin mempengaruhi kita. Begitu kita dengan kebijakan kita terukur, kita akan mencegah mereka. Nih ekonominya, menterinya begini, kata intelijen asing. Goyang dikit nih, nanti ngomong serampangan lagi. Jadi memang presiden harus mengukur menteri-menterinya sendiri, Bang. Kalau presiden gagal mengukur kemampuan menteri-menterinya, sering ke luar negeri, saya dengar 2 kali dalam sebulan ya, terlalu sering, ngurusin di luar dengan kemampuan bahasa Inggris beliau, ya, itu kayak ngelepas candu saja bagi saya ya. Candu ngomong bahasa Inggris, tapi problematika kita ada di dalam. Ya, begitu Anda jadi presiden, Anda adalah pemimpin, kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak urusan negara saja ke luar negeri, urusan pemerintahan juga harus diurus. Menteri nggak benar, rapat paginya. Kenapa nggak benar? Menteri kemudian bermasalah soal koordinasi. Ini nggak benar nih, koordinator terlalu banyak, ganti.
Nah, saya poin tadi, kapan kemudian orang-orang yang non presiden, yang orang-orang presiden lama, ya sudah, ini Anda tidak bermanfaat gitu ya. Saya mau menyederhanakan ini semua agar efektivitas penyelenggaraan negara. Nah, kalau tadi ini ala ukur beliau 6 bulan, ternyata dari hasil reshuffle ekonomi kita tidak bergerak. Hancur. Jangan salahin publik ya. Jangan salahin asing lagi. Iya, jangan nanti pakai ini soal antek-antek asing Soros lah ya. Emang ada tuh pebisnis luar itu akan baik-baik sama kita? Enggak, semua kepentingan bisnis. Jangan salahkan orang cari untung, cari masalah gitu ya. Jadi jangan dituding lagi asing. Anda yang tidak benar dalam membuat kebijakan, Anda yang tidak benar dalam menempatkan orang. Ya. Kalau zamannya si Pak Jokowi dulu kan ada Pak Luhut ya yang selalu di depan dan menjadi. Sekarang masih ada loh Bang. Dewan Ekonomi. Ya, kira-kira apakah sekarang masih Pak Luhut atau ada orang lain yang bisa jadi kekuatannya si Pak Prabowo untuk menghadapi segala persoalan ini? Kita bayangkan Pak Prabowo ini adalah seorang komandan tempur dari Kopassus, ya kan? Seorang Kopassus kan pasukan khusus yang memang betul-betul terlatih, bisa menghadapi persoalan secara fokus. Nah sekarang ini sepertinya dia membutuhkan orang yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan itu. Kalau zaman Pak Jokowi ada Pak Luhut, kalau zaman Pak Prabowo ini apakah Pak Luhut lagi ataukah ada Pak Luhut yang lain? Menurut Bu Angelina gimana? Wah ini agak susah, ini berat ini. Nyebut orang ya, Bu. Kira-kira menurut Bu gimana Bu? Kalau Pak Luhut ini kan kalau kita istilah mereka itu waktu zamannya Jokowi itu menteri segala urusan kan kalau nggak salah tuh. ITB juga. Apa ITB? Institut Terbabisa. Ya itu. Tapi kalau yang sekarang zaman Prabowo yang saya tahu ya itu Safri Samsudin. Pak Safri ya. Tapi dia tidak menteri segala urusan. Mungkin di urusan keamanan kali ya. Mengapa Ibu melihat Pak Safri Samsudin yang bisa diandalin? Saya kenal dari tahun 19 berapa itu karena waktu Pak Prabowo masih menjadi menantunya Soeharto di Jalan Cendana, kita di Jalan Tanjung, jadi kan tahu. Jadi ini persahabatan sudah lama, ajudan lah gitu waktu itu. Jadi saya tahu. Kira-kira Pak Safri bisa seperti Pak Luhut atau lebih kuat dan lebih baik dari Pak Luhut? Wah, ini kalau Pak Luhut ini kan kadernya Pak Beni, jadi saya bisa ukur-ukur lah kira-kira. Cuman di belakang Pak Luhut lagi itu siapa yang sekarang? Waktu zaman-zaman Jokowi ya kita nggak tahu. Siapa di balik Pak Luhut itu kan kita nggak tahu. Nah, kalau Pak Safri itu yang saya nggak tahu. Tapi feeling Ibu mengatakan bahwa memang hanya Safri yang bisa diandalkan sama Pak Prabowo. Kalau saya lihat yang bisa dia percaya ya, kalau mau terlepas dari segala kelemahan-kelemahan kebijakan dan kelemahan masa lalunya gitu, Prabowo you have to trust Safri. Gimana kalau menurut Bung Ferry? Saya prinsipnya di dalam sistem presidensial yang dipercaya publik harusnya presiden. Ya. Dia yang lain pembantunya. Pasal 17 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri. Jadi menteri-menteri ini pembantu. Tapi kalau rumah tidak beres dikerjain oleh pembantu, jangan salahkan pembantu. Tuan rumahnya yang nggak pandai milih pembantu gitu ya. Nah, menteri-menteri yang bekerja termasuk Pak Safri dan segala macam ya harus betul-betul dia percaya. Ya, kalau beliau kan alat ukurnya relasi masa lalu, bahwa orang yang dekat dengan dia adalah SS. Pertanyaan besarnya kalau SS saja dia tidak percaya, siapa lagi yang dia percaya ya? Jadi ini problematika yang bicara soal tanggung jawab siapa dalam memilih timnya. Nah, bagi saya tidak mungkin tim bisa bekerja maksimal kalau jumlahnya kebanyakan. Nah, kalau dibaratkan kendaraan ini terlalu full nih. Nah, begitu kemudian kendaraan terlalu full ini menjadi beban bagi kendaraan itu sendiri, itu jelas tidak bagus untuk orang yang akan melajukan kendaraan, dalam hal ini presiden. Jadi presiden juga harus betul-betul memastikan orang-orang dia adalah orang-orang yang bekerja untuk dia.
Jangan dicampur-campur. Ada orangnya Pak Safri Samsudin, tapi ada juga orang Pak Jokowi, Pak Luhut misalnya. Ini akan dua benturan atau mungkin ada kepentingan yang berbeda dalam melihat tata kelola pemerintahan. Jadi Ini ada persamaan yang menjadi contoh sebenarnya itu waktu zaman Mega. Zaman Megawati, Oh, Ibu Megawati, Mega. Jadi presiden kan Gus Dur jatuh. Itu kan kabinetnya itu disebut gotong royong kan. Warna-warni kan di situ. Ada Yusril, kemudian ada siapa, lagi ada apa. merah kuning biru semualah ya. Iya. Nah, saya nggak mau menceritakan lebih jauh kan, sebenarnya kan saya ada di situ gitu kan, jadi tahu betul bagaimana pada saat itu. Hanya orang PDI yang ada waktu itu cuma si Laksamana, Pak Kwek, sama ya ada juga siapa tuh Prakosa atau siapa gitu, yang terus yang dari NTT, tapi itu bukan tim inti dia, bukan tim inti Mega nih. Yang masih deket itu ya Laksamana sama Pak Kwek. Ini bukan soal bisa dipercaya apa enggak nih ya, tapi yang deket lah waktu zaman itu. Sisanya itu bukan. Apa yang terjadi 2024 waktu pemilu kalah Mega. Karena bekerja demi kepentingan masing-masing ya. Ya, masing-masing. Iya. Masuk akal. Masuk Betul. ya masing-masing itu. Seperti Seknek. Itu namanya siapa lagi itu ya? Siapa namanya itu? Mensesnek dulu Prof Yusril sempat kan? Oh bukan, yang apa namanya? Kuswoyo, bukan. Bambang Kesowo. Yes. Bambang Kesowo, betul. Boleh dia jago, boleh dia pengalaman, kenapa nggak diangkat Tarto Sudiro? Itu orang kepercayaan dia. Orang yang setia sama dia gitu. Nah, ini kan yang kita harus, ya Pak Prabowo contoh lah dari waktu itu. Kalah 2024. Kalah habis. Kalahnya jauh. Jadi ngomong-ngomong soal kalah menang, ini kan udah 2026. 3 tahun lagi 2029. Menjelang 2026. Ini bagaimana? Kita masih menyoroti presiden kita, atau sebetulnya persoalannya itu di sistem kita berdemokrasi yang sedemikian rupa sehingga ya satu kita menyoroti kita punya pimpinan, yang kedua kita nggak juga bisa memperbaiki sistem demokrasi kita ini yang makin mempersulit kita nanti yang dihadapi oleh masyarakat. Kira-kira menurut Bung gimana? Jadi sistem kita ini banyak masalahnya. Tadi sistem ekonomi ya. Ya. Nah, kerusakan sistem demokrasi, terutama pemilu kan saya udah cerita di mana-mana tuh Bang, curang di mana-mana, alat negara dimanfaatkan, penyelenggara pemilu tidak independen. Ngomong-ngomong penyelenggara pemilu waktu pemilu kemarin sewa jet pribadi tuh Asik. Itu puluhan miliar. betul. Tapi nggak jelas tujuannya untuk apa begitu ya. Kok uang negara sekitar 40-an miliar difoya-foyakan untuk itu saja. Belum lagi penghitungan kita yang bermasalah sehingga suara tersisa itu terlalu banyak. Ada sekitar 27 juta suara tersisa. Jadi terbuang gitu ya. 27 juta itu Bang, sebanyak jumlah pemilih di Australia. Bayangkan nggak ada gunanya orang terpilih ya. Nah, saya katakan nih memang sistem pemilu kita rusak, tetapi salah satu sentral yang perlu diperbaiki adalah sistem kepartaian kita. Usulan saya misalnya dengan teman-teman ya, satu batasi masa jabatan ketua. Jadi hanya 2 periode. Kalau enggak partai akan jadi milik ketua. Nah, sekarang Itu nyindir maksudnya. semua ketua partai loh Bu. Oh, Bu masa? Mega, Pak Prabowo, Pak SBY, semua punya partai gitu ya. Karena mereka yang mendanai. Iya Kak, nah itu salahnya kita. Itu. Kita berpartai, maka saya bilang Udah kayak perusahaan sendiri nih. ya, Iya. di Indonesia itu nggak ada partai Bang. Yang ada itu perusahaan keluarga Iya. dikasih nama partai. Nah ini bedanya waktu saya sedikit aja. PDI tahun 92 perjuangan kita masih berjuang, belum PDI Perjuangan itu dibiayai rame-rame. Mega nggak keluar uang. Oh justru Mega nggak Nggak. memberikan kontribusi ya? Ya.
Dan itu sehingga kita demokratis banget bicara begini-begini. Dan semua merasa memiliki dan semua merasa bertanggung jawab, memiliki. ya. Tapi- Setelah itu hak prerogatif lah, inilah, itulah. Oh my God, ya keluar kita. Tapi ini soal kesayangan saya kepada seluruh partai. Saya sayang sama partai seluruhnya. Bukan anti partai ya. Bukan anti partai. Nggak pernah kami anti partai. Kami selalu bicara pembaruan partai politik. Tapi mari kita coba bayangkan. Ini Bu Mega sudah berusia cukup lanjut. Pak SBY juga sudah berlanjut walaupun beliau bukan ketua, tetapi kan kita tahu Orang yang menentukan. siapa yang menentukan ya. Pak Prabowo juga sudah berlanjut. Coba kita bayangkan kalau kenapa besok pagi kepada beliau-beliau ini. Gimana nasibnya tuh? Partai berdarah-darah. Ya. Karena seluruh partai bergantung kepada figur Satu ini. orang ya. Nah, bayangkan partai-partai bersejarah ini hilang, hanya mekanisme partai kita nggak jelas soal bagaimana tata kelola kepemimpinan. Dan bayangkan kalau partai-partai yang sudah lama tiba-tiba hilang hanya karena waktu. Nah, bagi saya memang perlu diselamatkan partai, salah satunya itu. Kedua, kandidasi kita berantakan, Bang, super berantakan. Kandidasi di DPR maksudnya. Baik Jadi di partai- DPRD, DPR, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden berantakan. Coba Bang bayangkan, tidak banyak calon-calon kepala daerah dan presiden berasal dari perut rahimnya partai betul. Yang dibina, di kader. Gitu. Karena partai nggak terlalu percaya diri. Iya, itu betul. Itu betul tuh. Karena takut. Lah, pertanyaannya, Yang ditakuti? ya Ya, nggak nggak dipilih mampu. orang. Oh. Nggak mampu, nggak menjual dan segala macam. Nah, ini problematika yang perlu dibenahi. Saya dan teman-teman mengusulkan, Bang, untuk maju jadi anggota DPRD, syaratnya salah satunya harus 3 tahun minimal di partai. Nanti naik di DPRD provinsi 4 atau 5 tahun. Nasional naik lagi. Jadi presiden kalau dia dari kader partai naik lagi syaratnya berapa lama dia partai. Satu, menghindari kader partai pindah. Kedua, memastikan kita punya orang yang berkualitas, bukan penyanyi. Nah, ini orang-orang seperti beliau ini kan pengalaman dengan berbagai onak Situasi. duri Ya. politik ya. Nah, coba Abang bandingkan dengan orang-orang di parlemen sekarang. Ada anggota parlemen nyanyi, Bang. Saya bukan anti kesenian ya, saya suka seni. Tapi jadi anggota parlemen kan nggak harus nyanyi-nyanyi lah, Bang. Nyanyinya kalau Ya. juga enak didengar. Kalau fales gimana? Enak, Bang, artis soalnya. Oh, aku pikir yang satunya. Satu lagi. Nyanyi nggak boleh, joget boleh, tapi Nah, ini problematika kader kita gagal dihasilkan oleh mesin yang harusnya menghasilkan kader. Ini banyak ceritanya partai. Abang bayangkan undang-undang partai politik kita tidak sinkron dengan undang-undang pemilu. Karena harusnya kader yang berhasil dididik itu terpilih. Ya. Abang tahu berapa banyak kader yang dipilih oleh publik tapi dipecat menjelang sumpah? Siapa yang terbanyak? Gerindra, PDIP, partai-partai besar lainnya. Sebelum jatuh hari sumpah, ini hasil pemilu sudah keluar nih, diganti. Itu karena apa ya? Pergantian itu. Karena otoriter. Oh. Pak Prabowo ganti, PDIP ganti, karena nggak nyaman. Nah, ini kan artinya partai juga nyesal nih kok orang ada di sini terpilih gitu ya. Padahal kami maunya yang terbaik, kader yang baik. Ini karena sistem bermasalah. Saya sendiri dan teman-teman tidak ada problematika dengan proporsional tertutup sepanjang ada intraparti demokrasi. Bagaimana menjelaskan? Ya, intraparti demokrasi itu di internal partai ada demokrasinya. Oh. Jadi kader ikut berperan, nggak ada di partai di Indonesia. Bang, takut. syarat partai yang dipahami dalam ilmu kepemiluan dan politik nggak ada di tubuh partai kita. Bang, Nggak memenuhi syarat. misalnya iuran tetap, Nggak nggak ada partai yang punya. Bagaimana bisa disebut partai? Nah, ini problematika sistem kaderisasi nggak jelas. Pendidikan politik cuma ada sekolah partai. Kalau dikasih duit ya cuma FGD sebentar segala macam. Nah, ini memang harus dirombak. Saya tidak mau kehilangan partai dengan kesejarahan dengan masa lalu. Ini karena bangunan bernegara nih, Bang.
Nah, bagi saya memang kita harus berjujur-jujur. Siapa yang akan memperbaiki undang-undang partai? Emang partai politik, Bang? Nggak bakal, Bang. Ya kepentingan mereka di situ. Dengan situasi sekarang. Iya. Siapa yang perbaiki undang-undang pemilu? Kalau masih sama partai, nggak jalan, Bang. Partai akan saling menawan nih undang-undang pemilu ini. Kita harus berhasil memasukkan poin kita. Yang terjadi kemarin kan anggota partai marah-marah kan? Iya. Kenapa rancangan undang-undang pemilu dipindah ke pemerintah? Iya. Ini Mereka kan marah. menghina kita katanya. Ya karena semua sedang tarik ulur karena kepentingan masing-masing. Ini menjelang akhir 2025, mau 2026 yang Abang bilang. Ya. Undang-undang pemilu kita belum diperbaiki. Kerusakan pemilu 2024 masih terasa hingga hari ini. Jadi banyak pekerjaan yang harus dilakukan kalau teman-teman partai mau fair. Kita mulai dari sini. Dan kalau teman-teman partai berani mengatakan itu, kalau ke Prabowo mungkin saya kira Harus berani. ada yang berani dan mungkin dia cukup mau mendengar, tapi kalau ke Mega belum tentu berani. Kenapa nggak berani, Bu? Ya buktinya ya cuman kami aja yang keluar kemudian kan. Ya sebagai contoh mungkin agak keras ya, karena saya setia kepada visi ke depan waktu kita bersama-sama berjuang. Perjuangan kita apa itu yang kita Perjuangan itu saya setia pada itu, dan memang kita juga menempatkan koordinator dari pembawa visi, maksudnya yang membawa visi ini kan taruhlah waktu itu Mega gitu kan, dia membawa visi ini. Tapi kami kesetiaannya pada visi ini, bukan pada orangnya. Bukan pada person. Ya. Bukan gitu. Nah, kalau yang saya lihat itu seperti waktu amandemen Undang-Undang Dasar 45 2002. Wah, itu semuanya kita sudah sepakat menolak. Semua kita itu maksudnya PDIP. enggak. Fraksi PDIP. Ya waktu itu belum ada perintah. Mega kan selalu begitu, enggak memberikan perintah apa-apa. Dan kami dengan Taufik waktu itu menolak Undang-Undang Dasar itu. Itu amandemen. Di fraksi PDI Perjuangan itu faksi nasionalis ini 120 orang. Yeah. Taruhlah ada 10 orang yang enggak bersama kami, itu jadi tersisa 110. Faksinya Taufik itu 30. Sisanya itu Arifin Panigoro punya ya 10 orang lah gitu. Nah, ini semua udah sepakat. Kemudian utusan golongan, utusan daerah semua sepakat. Fraksi TNI Polri juga sepakat untuk menolak. 2 hari sebelumnya semua harus mendukung amandemen Undang-Undang Dasar. Itu dia. Mobil udah jalan gigi 4 ini. Suruh tarik rem tangan, gimana ini nggak benjut? Ya. Nah, kemudian Mas Tarto tanya ke saya, gimana Lin? Terserah lu Mas sama kawan-kawan, kalau gue tetap nolak. Akhirnya saya tolak itu. Jadi kalau waktu kemarin ini Selamat Ginting mengatakan bahwa oh ya TNI itu adalah pengawal dari Undang-Undang Dasar yang asli. Tahun 2002 lu pada kemana? Tolak, akhirnya mereka menolak semua, kami ditinggal sendirian. Ya kalah. Kalau waktu itu utusan golongan, utusan daerah yang LO-nya itu Harta Timur Daya, masih tetap pada konsensus pertama menolak undang-undang amandemen. Kemudian TNI Polri juga menolak amandemen, dan kami dan PKB ada Effendi Khoiri juga ikut menolak apa semuanya. Kami menang. Dan mungkin nggak seperti ini. Belum tentu. Ya, yang pasal 33 itu. Sebenarnya itu aja dikoreksi kan waktu itu. Pertentangannya di pasal 33. Pasal 33. Tapi kalau soal presiden langsung dan sepakatlah kita. Tapi ada yang mengatakan ke Ibu Mega sehingga ini harus ditolak. Nakut-nakutin biasa. Karena ini pemilihan langsung. Waktu itu kan Ibu Mega di paripurna kalah kan, dikerjain Amin Rais. Ini pemilihan rakyat. Kalau rakyat pasti milih Ibu Mega. Hancur tahun 2024. Ini kan
ini pembisik-pembisik ini yang menyesatkan ini banyak loh. Ini begitu juga Pak Prabowo. Aduh, saya ini pengalaman banget. Saya ini satu kamar, satu tempat tidur dengan Ibu Mega kalau jalan kemana-mana. Tolong Pak Prabowo kalau dengar ini. Dan saya tahu loh, pembisik jahat ini siapa aja. Minta ampun. Spill nama dong. Baik, Bu Angelina, Bung Ferry Amsari, terima kasih banyak Sama-sama. udah sedikit membagi pikiran-pikirannya untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan diskusi kita di waktu yang akan datang lagi dalam waktu dekat ini. Pemirsa, demikianlah diskusi kita pada sore hari ini. Kita berharap diskusi ini bisa bermanfaat buat seluruh rakyat, buat bangsa dan negara. Dan selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Kasih. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Yuk.